Bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono kembali mengunjungi Dewan Pers terkait kasus pernyataan dugaan oknum aparat penegak hukum yang tidak netral dalam pemilu 2024. Dalam kunjungan kedua ini, Aiman Wicaksono memberikan bukti validitas narasumber. Aiman didampingi oleh kuasa hukumnya untuk mengklarifikasi terkait statusnya sebagai wartawan, sekaligus verifikasi bukti dari identitas narasumber tentang dugaan ketidaknetralan oknum aparat penegak hukum. Pertemuan kali ini juga menjadi tindak lanjut terkait hak tolak Aiman untuk memberikan informasi identitas narasumber kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya. Tetap akan menjaga identitas narasumber saya. Kenapa? Karena saya meyakini mereka adalah orang-orang baik yang harus dilindungi identitasnya. Bukan soal siapa yang penting, tapi isinya. Tadi saya sudah tunjukkan ya, isinya kita bisa berikan dan isinya sudah kita berikan kepada para penyidik. Saya juga aneh, kenapa menjadi kasus pidana? Toh yang bicara soal itu kan juga bukan saya, ada banyak sekali yang bicara, bahkan media-media. Ya, saya sebutkan media Indonesia, Tempo misalnya, saya sudah tunjukkan sebelumnya, itu menuliskan hal yang sama bahkan lebih detail dari apa yang saya sampaikan. Tentu Dewan Pers punya kesimpulan sendiri, mereka tentu rapat ya terkait dengan apa yang akan diputuskan. Ya kita tunggu sama-sama hasil. Menyampaikan bukti-bukti yang berkaitan dengan satu validasi Mas Aiman Wicaksono sebagai wartawan, sampai pada verifikasi mengenai narasumber. Dan bukti-bukti ini kita sudah sampaikan, tadi secara rigid kita sudah sampaikan, dan mudah-mudahan nanti Dewan Pers akan memberikan tanggapan resmi yang berkaitan dengan. Pemirsa, sebenarnya apa urgensi penyitaan telepon genggam milik Aiman Wicaksono yang diperiksa dengan status sebagai saksi? Sebenarnya apa yang dicari oleh polisi? Kita sudah bergabung bersama kami Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi. Selamat sore Bang Roni. Selamat sore Mbak Nisa, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Bang Roni, ketika pemeriksaan Aiman hari Jumat lalu selama 12 jam, boleh Anda ceritakan kepada kami seperti apa, pertanyaan apa yang diajukan, kemudian proses sempat mempertahankan handphone milik Aiman selama hampir 2 jam ketika itu prosesnya. Iya, pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik masih terkait dengan peristiwa yang terjadi ketika tanggal 6 Juni, Saudara Aiman dalam hal ini menyampaikan di pertemuan atau di konferensi pers yang dilaksanakan di Cemara ya. Pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan per kalimat dan itu sudah kita juga pun sampaikan sebelumnya di penyelidikan, dan juga pun kami menyampaikan sebelumnya di penyelidikan kami sudah sampaikan bukti-bukti bahwa pada awal bulan Juni tersebut Mas Aiman itu masih berprofesi sebagai wartawan karena profesi itu masih melekat, walaupun dia sebagai juru bicara TPN tetapi profesi itu masih melekat sehingga seharusnya beliau dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah menyampaikan bukti-bukti yang disampaikan oleh rekan Polri yang menyampaikan mengenai ketidaknetralan. Tetapi dalam hal ini Mas Aiman posisinya sebagai wartawan, karena mendapatkan informasi tersebut, beliau profesinya sebagai wartawan, tentunya dia punya hak untuk tidak memberikan data dari narasumber tersebut. Sehingga isinya sudah kita sampaikan. Dari hal-hal ini sebenarnya kita sampaikan bahwa sangat prematur proses penyidikan yang berlangsung. Karena apa? Karena yang sudah disampaikan oleh Saudara Aiman ini sudah diungkapkan oleh beberapa media nasional dan ini sudah diketahui oleh publik. Dan kami merasa janggal, merasa aneh, kok ini sudah kita sampaikan di proses penyelidikan, tetapi di penyidikan ini, tetapi dinaikkan ke penyidikan, kemudian ditanyakan ulang, dan kemudian kita juga pun mempertanyakan terkait dengan urgensi menyita handphone Saudara Aiman. Alasan dari polisi apa, Bang Roni? Iya, terkait dengan alat bukti ya, mereka sampaikan terkait alat bukti, tetapi kita merasa janggal karena apa?
Bang Roni? aktif. Dan sejauh mana urgensi untuk menyita HP? Ini HP ini kan, ya, halo? Iya, silakan, Mbak. silakan lanjutkan. Iya, kita kan bertanya sejauh mana urgensi ini. Kita juga mempertanyakan, adakah surat penetapan dari pengadilan? Dan ini juga pun yang kita pertanyakan, kenapa HP ini harus disita gitu, korelasinya apa? Kita mau sudah sampaikan kepada penyidik bahwa Mas Aiman ini adalah bagian dari tim pemenangan nasional. Kami berharap bahwa institusi Polri tidak masuk ke dalam area politik yang dalam hal ini kita tahu bersama kita sedang menjalani pesta pemilu ya, pesta demokrasi 5 tahunan ini pemilu, dan kami berharap bahwa Polri tidak masuk ke dalam area tersebut. Kemudian kita berharap juga Polri agar netral. Kenapa? Karena penyidikan Saudara Aiman ini menjadi sorot, menjadi perhatian dari seluruh masyarakat yang memperhatikan profesi atau memperhatikan bagaimana perlindungan terhadap seseorang wartawan. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Aiman ini sebagai tim pemenangan nasional, salah satu bagian dari tim pemenangan Ganjar Mahfud. Dan ketiga, masyarakat memperhatikan terkait dengan profesionalisme aparat kepolisian. Dan kita berharap aparat kepolisian penyidik dapat menahan diri. Karena apa? Karena ini masih dalam proses tahapan pemilu. Dan kami tentunya akan menggunakan hak-hak hukum untuk Saudara Aiman, untuk dalam hal ini beliau agar tetap dapat terlindungi secara hukum. Seperti itu, Mbak. Bang Roni, ada upaya pemaksaan ataupun intimidasi saat menanyakan siapa sebenarnya yang menjadi narasumber Aiman? Iya, kalau saya lihat kan ini kan polisi mau mencari tahu dari, ya saya lihat ya, pendapat saya polisi mau cari tahu siapa yang menyampaikan kepada Saudara Aiman kan, polisi siapa yang mau menyampaikan kan. Jadi menurut saya kan, tapi kan kembali lagi bahwa Saudara Aiman ini baru tanggal 26 Juni, baru beliau izinnya keluar gitu, sebagai izin cuti keluar sebagai wartawan gitu. Iya. Jadi pada saat beliau berbicara tanggal 6 Juni itu beliau posisinya masih sebagai wartawan aktif. Baik, berarti ini juga ada upaya intimidasi atau karena informasi yang didapatkan itu adalah informasi yang didapatkan karena beliau berdiri sebagai pers gitu loh. Dan beliau sampaikan di dalam konferensi pers itu, dari konferensi pers TPN, beliau selain sebagai juru bicara, beliau juga pun profesi sebagai pers itu, sebagai wartawan masih melekat. Karena pada saat itu beliau masih aktif, baru tanggal 26 Juni baru cuti beliau itu dikeluarkan, dia cuti dari profesi sebagai wartawan. Nah, ini yang kita sudah sampaikan berulang-ulang kepada penyidik, tetapi kenapa juga penyidik menaikkan proses dari penyelidikan ke penyidikan? Kalau dari kami, tim hukum kami bilang ini masuk ke ranah Dewan Pers. Kalau ada yang keberatan, silakan ke Dewan Pers gitu loh. Kalau apa-apa semuanya tiba-tiba dilaporkan ke polisi, orang teman-teman wartawan nanti berbicara mengenai apa berita yang didapatkan di lapangan kemudian dilaporkan polisi, orang semua akan khawatir. Ini kita sudah darurat demokrasi, kemudian kita darurat kebebasan berbicara. Anda melihat ada upaya pembungkaman media di sini? Bang Roni? Iya, saya lihat seperti itu. Saya lihat seperti itu, Mbak Anissa. Saya lihat seperti itu. Bahwa media dibungkam untuk tidak berbicara mengenai apa yang mereka dapatkan untuk mereka beritakan gitu loh. Fakta di lapangan. Ini bahaya sekali, Mbak Anissa. Kalau ini media massa, pers dibungkam juga dengan cara menggunakan cara-cara lama, kemudian menggunakan cara-cara yang Berarti dibilang di sini ada double intimidasi ganda yang dilakukan aparat, selain intimidasi terhadap Mas Aiman sebagai politisi, relawan aktif di TPN Ganjar Mahfud, juga posisi beliau yang ketika itu masih aktif sebagai wartawan.
Betul Mbak Anissa, karena beliau mendapatkan informasi tersebut, beliau berdiri sebagai wartawan. Orang kan mau memberikan informasi tersebut karena beliau orang itu, yang narasumbernya itu percaya bahwa Saudara Aiman ini sebagai wartawan, tentunya dia akan melindungi narasumbernya. Itu kan di Undang-Undang Pers juga kan diatur gitu loh. Nah disinilah Mas Aiman menunjukkan dia sebagai wartawan yang profesional. Dia tidak akan memberikan nama narasumbernya. Karena berita tersebut, informasi tersebut beliau dapatkan karena beliau berdiri sebagai media, sebagai pers gitu. Itu yang garis ininya di situ. Kenapa? Baik, Bang Roni, Anda bisa ceritakan kepada kami, share kepada kami ketika polisi memaksa untuk meminta telepon genggam Mas Aiman bahwa mereka sudah mengajukan surat ke pengadilan negeri setempat untuk menyita telepon genggam tersebut. Ya, menurut kami ini kan sangat tidak ini ya, elok ya. Karena apa? Ini kan masih dalam proses pemilu kita sampaikan. Ini kan kasus politik, jangan sampai teman-teman rekan-rekan penyidik terbawa dengan suasana ini. Kemudian kami berharap jangan sampai ada kepentingan-kepentingan tertentu gitu loh. Jadi kami sudah sampaikan bahwa ini masih proses pemilu. Kita juga pun sampaikan. Kalau teman-teman penyidik tiba-tiba mau ngambil handphone, dalam posisi sekarang saat ini kita dalam posisi kita berapa hari lagi kita menuju pemilu. Ini ada apa? Gitu loh. Ini jadi tanda tanya apa? Gitu. Mas Aiman punya privacy, beliau adalah TPN gitu loh. Ada hal-hal itu kan menjadi haknya dari Saudara Aiman gitu loh. Kemudian ketika disita, kami menduga ya bahwa penyidik ini sudah overlap. Baik. Gitu loh. Baik. Terima kasih Bang Roni Talapesi, Direktur Hukum. Ini masih proses pemilu. Ditahan dulu. Saudara Aiman ini adalah tim pemenangan nasional gitu loh. Baik, terima kasih banyak Bung Roni Talapesi, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.